Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ramadhania, NIM 1811250047. Saya berasal dari kelas PAUD 6B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cerebellum atau otak kecil. Untuk memenuhi mata kuliah neuroscience dalam pembelajaran anak dengan dosen Dita Lestari, MPSI, psikolog. Selamat menyaksikan. Cerebellum atau otak kecil merupakan bagian sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai mengontrol gerak, keseimbangan, membantu belajar, dan mengingat. Cerebellum atau otak kecil merupakan bagian sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama untuk mengontrol gerak, keseimbangan tubuh, membantu belajar, dan mengingat kemampuan motorik. Otak kecil akan menerima informasi sensorik, mengenal posisi sendi dan panjang otot. Sama baiknya dengan masukan dari auditorik dan sistem visual. Otak kecil juga memonitor perintah motorik yang dihasilkan oleh otak besar. Otak kecil mengintegrasi informasi tersebut dengan dikerjakan sebagai koordinasi dan pemindaian kesalahan selama pelaksanaan fungsi motorik dan perseptual. Apabila otak kecil rusak, maka mata akan mengikuti gerak benda, namun tidak akan berhenti tepat di mana benda itu berhenti. Otak kecil ini memiliki fungsi yang lebih cepat dibandingkan bagian yang lain karena otak kecil ini tersusun lebih dari 40 juta serat saraf. Bentuk otak kecil seperti otak besar, otak kecil ini memiliki fungsi yang lebih cepat. Selanjutnya, fungsi otak kecil atau cerebellum. Ada beberapa fungsi diantaranya yaitu yang pertama sebagai pengendali otak untuk penggerakan tubuh. Yang kedua, mengontrol gerak dan keseimbangan tubuh manusia. Yang ketiga, mengatur postur tubuh dan pergerakan bola mata. Yang keempat, membantu fungsi kognitif seperti bahasa, emosi, dan perhatian seseorang. Selanjutnya yang kelima, mengatur pergerakan dan informasi dari rangsangan agar dapat melakukan gerakan yang tepat. Sel-sel dalam otak kecil mengatur agar tubuh mampu melakukan hal yang tepat dalam setiap kondisi, seperti menghindari dari berbahaya, tersenyum saat bergembira, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur dan bagian-bagian otak kecil atau cerebellum. Otak kecil memiliki mekanisme yang bertindak lebih cepat dibandingkan bagian otak lainnya. Hal tersebut karena otak kecil tersusun atas dua hemisfer yang membaginya menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Sama dengan kebanyakan struktur bagian sistem saraf pusat, otak kecil terdiri dari dua jaringan, yaitu gray matter dan white matter. Gray matter atau materi abu-abu yaitu komponen utama dalam sistem saraf pusat yang mengandung bagian badan sel saraf, sel dan pembuluh kapiler. Fungsi gray matter atau materi abu-abu yaitu sebagai pusat menganalisa informasi. Sedangkan white matter atau materi putih yaitu
komponen sistem saraf pusat yang terdiri dari akson bermelin, fungsi white matter atau materi putih, yaitu untuk menghubungkan pusat-pusat informasi yang didapatkan oleh otak. Sama seperti kebanyakan bagian sistem saraf, bagian luar otak kecil tersebut, korteks, dan bagian yang lebih dalam tersebut, mandula. Bagian korteks otak kecil memiliki juga lapisan diantaranya. Yang pertama, lapisan molekular, yaitu lapisan terluar yang mengandung sel saraf kecil, sel saraf tak bermelin, dan sel gelap. Yang kedua, lapisan Purkinje atau ganglion, yaitu lapisan yang disusun oleh banyak sel Purkinje besar yang berbentuknya seperti botol. Dendrit dari sel ini bercabang dan memasuki lapisan molekular. Selanjutnya, lapisan granular, yaitu lapisan terdalam yang tersusun atas sel-sel terkecil dengan 3-6 dendrit. Selanjutnya, bagian-bagian otak kecil bisa dikelompokkan menjadi 3 dasar pengelompokan. Di antaranya yaitu berdasarkan lobusnya. Secara anatomi, terdapat 3 lobus pada otak kecil. Di antaranya yaitu lobus anterior atau depan, selanjutnya lobus posterior atau belakang, selanjutnya lobus plonodulor. Ketiga lobus ini dipisahkan oleh 2 fissure, primary fissure dan posterolateral fissure. Selanjutnya, berdasarkan zonanya. Berdasarkan zonanya, cerebellum atau otak kecil dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, vermis, memisahkan otak kecil menjadi 2 hemisfer, kiri dan kanan. Yang kedua, zona intermediate. Yang ketiga, lateral hemisfer. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, otak kecil atau cerebellum dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, cerebrocerebellum, yaitu bagian terbesar dari otak kecil. Fungsi utama cerebrocerebellum yaitu untuk mengatur pergerakan motorik dan evaluasi terhadap informasi sensorik agar dapat melakukan gerakan yang tepat. Cerebrocerebellum menerima input informasi dari korteks serebral otak besar. Selanjutnya yang kedua, spinocerebellum, yaitu bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh melalui sistem propriosepsi, yaitu sensasi yang didapatkan tubuh melalui stimulasi dan aktivitas otot tertentu. Propriosepsi ini dipantau oleh proprioreseptor yang terdapat di ujung saraf otot, tendon, dan sendi. Informasi yang diterima dari bagian ini bisa berasal dari sumsum tulang belakang, nervus trigeminal, dan sistem auditori pendengaran. Selanjutnya, vestibulocerebellum, yaitu bagian
Otot kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan gerakan bola mata. Untuk mengatur keseimbangan tubuh, bagian ini menerima input dan sistem vestibular dari semicircular kenal di telinga. Sedangkan untuk pergerakan bola mata, bagian ini menerima informasi dari korteks visual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai cerebellum atau otak kecil. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dita Lestari, MPSI Psikolog.